إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah nashkurullah ta'ala wa nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban fihi. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala setinggi-tingginya, yang terbaiknya, seluruhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak, kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya, tak terhitung banyaknya. Fanashkuruhu subhanahu. Dan barakallahu fiikum, di antara kenikmatan yang Allah berikan pada kita, Allah berikan ketenteraman, ketenangan bagi orang-orang yang mau beriman kepadanya, beribadah kepadanya, mengesakannya dan mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau kita merasa gelisah, merasa gundah gulana, merasa was-was atau tidak tentram, tidak tenang, maka koreksilah diri kita sendiri. Koreksilah diri kita sendiri, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Maka obat dari kegelisahan, di samping berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal hammi wal hazan wa min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketakutan, dari kemiskinan, dari kekurangan, sampai pada kalimat al-ham wal hazan. Ham itu kegelisahan, hazan adalah kesedihan.
Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meminta kepada Allah perlindungan, meminta kepada Allah penjagaan dari rasa kalut, gelisah, atau tidak tentram, atau kesedihan yang mendalam. Mintalah kepada Allah perlindungan, dan kemudian usahanya kalau Allah katakan tadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hatinya tentram dengan zikir kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram. Berarti kita harus koreksi. Apakah sudah kita menjadi dzakirina wa dzakirat? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala? Karena orang yang mengingat Allah, berzikir pada Allah, bukan hanya di lidah, tetapi juga di hati. Bukan hanya ucapan kalimat di mulut, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu zikrullah. Tetapi hati ikut membesarkan Allah, hati ikut memuliakan Allah, hati terkait, tergantung, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu orang seperti ini akan tentram. Bagaimana mungkin dia akan khawatir kalau pembelanya adalah Allah? Bagaimana dia akan takut kalau pelindungnya adalah yang maha kuat, yang maha kuasa? Bagaimana mungkin dia akan takut miskin kalau Rabbnya maha kaya? Dengan itu akan melahirkan ketentraman di dalam hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat lainnya, alladzina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husna ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengiringi keimanannya dengan pembuktian amal saleh, tuba lahum, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketentraman, kebahagiaan. Wa husna ma'ab, dan tempat kembalinya juga baik. Tempat kembalinya di dalam jannah, di dalam surga yang Allah persiapkan di dalamnya segala macam kenikmatan. Wa kullu ma yashtahun, dan semua yang diinginkan oleh hawa manusia, semua yang diinginkan Allah persiapkan di dalam surga. Ikhwan fillah azakumullah, tuba lahum wa husna ma'ab. Allah berikan kebaikan di dunia, Allah berikan kebaikan di akhirat. Allah berikan ketentraman di dunia, Allah berikan surga di akhirat. Balasan yang tak terhingga, balasan yang tak terhitung jumlahnya, tidak bisa dinilai dengan angka dan tidak bisa dibayangkan dengan pikiran. Terlalu tinggi, lebih tinggi dari apa yang kita bayangkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Allah sudah menurunkan untuk zikrullah tadi, Allah sudah menurunkan sebagai pengingat untuk kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan yang terbaik. Allah nazzalal hadith ahsanal hadith, sebaik-baik ucapan, yaitu Al-Quran. Yakni kata Allah, kitaban mutasyabihan mathani, kitab Al-Quran yang isinya hampir sama. Semua surat-suratnya istimewa, semua kalimat-kalimatnya sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla.
Tamat kalimat rabbik, maknanya sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarahnya dengan ayat kursi di dalamnya, surat Yasinnya, surat Al-Fatihahnya yang dijuluki Sab'al Mathani, istimewa seluruhnya. Apalagi induk kitab Al-Fatihah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Allah, taqsha'iru minhu julud alladziina yakhshawna rabbahum, akan berdiri bulu kuduk orang-orang yang takut kepada Allah. Thumma talinu juluduhum, kemudian kulit-kulit mereka menjadi tentram, menjadi lembut. Wa qulubuhum, dan hati-hati mereka juga menjadi tenang, menjadi tentram. Talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Hatinya, kulitnya menjadi lunak dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran. Ini juga obat dari kegelisahan, obat dari gundah gulana, obat dari orang-orang yang terlilit dengan sekian banyak problem, sekian banyak masalah. Orang beriman tidak akan stres, karena obatnya ada di hadapannya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan kemudian Allah katakan ahsanal hadithi kitaban, ada Al-Quran, ucapan yang terbaik, yang paling sempurna yang Allah turunkan. Ditambah lagi barakallahu fikum, kalau kita bisa memahami isinya, ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, pelajari ayat-ayatnya, pelajari tafsirnya, itu juga menenteramkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dalam kitab-kitab sahih, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jal, tidaklah duduk satu kaum berkumpul untuk mengingat Allah azza wa jal, untuk mempelajari kitabnya, illa, kecuali haffathumul malaika, akan diliputi oleh malaikat-malaikat, akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun pada mereka sakinah. Apa makna sakinah? Ketenteraman. Sama dengan tumakninah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, tumakninah. Sedangkan di sini nazalat alaihim as-sakinah, akan diturunkan pada mereka ketenteraman. Selesai engkau baca Quran, engkau akan merasa dalam hatimu bahwa yang paling mulia, yang paling besar, yang paling agung adalah Allah, dan apa yang paling penting adalah akhirat, jannahnya yang kita harapkan, kita cari. Adapun yang lain kecil. Kenapa harus kuda gulana? Mengapa harus gelisah? Kita nggak dapat dunia, lapas. Tidak mengapa kalau hati kita tetap tentram. Kita kurang dalam hal-hal tersebut, dalam hal-hal dunia, kita nggak kecewa. Mengapa? Yang kita harapkan adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika sudah mulai berhubungan dengan dunia, bergaul dengan bisnismen, bergaul dengan orang-orang yang bicaranya tentang keuntungan, mulai gelisah kembali. Kenapa kok saya begini terus? Mengapa saya enggak seperti mereka? Begitu baca Quran, sembuh kembali. Iya, bukan dunia yang saya cari, akhirat yang saya sungguh setiap hari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama salaf berkata, masakin ahli dunia kharaju minad dunya wa madaqu atyaba ma fiha. Kasihan, kata para salafus salih, masakin ahli dunia,
Kasihan mereka ahli dunia. Mereka meninggalkan dunia dalam keadaan belum merasakan atyaba ma fiha. Mereka belum merasakan yang paling lezat di dunia, yang paling thayyib di dunia, yang paling nikmat di dunia. Mereka enggak merasakan. Mereka hanya berkejar-kejaran dengan dunia. Tafakhurun, berbangga-banggaan dengan dunia. Wa takatsurun, saling berbanyak-banyakan dunia. Perlombaannya tafakhur bil amwali wal aulad, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan aulad, harta dan anak-anak. Ternyata di sana ada atyaba ma fiha, ada yang paling nikmat di dunia, yaitu ketentraman hati dengan zikrullah, ketenangan dengan zikrillah. Ikhwan fillah azakumullah, la ya'rifuha illa man dzaqaha. Enggak akan mengetahuinya kecuali orang yang merasakannya. Beberapa ulama berkata, pernah aku merasakan suasana hati yang sangat-sangat tentram, yang kalau itu adalah ketentraman yang Allah janjikan di akhirat, cukup itu aku akan berusaha mendapatkannya. Berarti para ulama tadi pun merasa tidak selalu didapatkan yang seperti itu. Kadang pernah dia merasakan ketentraman yang sangat nikmat, yang kalau itu suasana di dalam surga, cukup untuk aku berlomba-lomba mendapatkannya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kelezatan iman. Ini adalah hasil yang didapat di dunia. Belum lagi nanti di akhirat Allah menjanjikan yang lebih besar lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk obat penentram jiwa yang menghilangkan gundah gulana dan kegelisahan adalah orang-orang yang ridha Islam sebagai agamanya dan Allah sebagai Rabbnya dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai panutannya dan ikutannya. Demikian diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, "Dzaqa ta'mal iman", akan merasakan lezatnya iman, man radiya billahi rabban, orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wa bil islami dinan, dan ridha Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulnya. Dzaqa ta'mal iman, merasakan kenikmatan iman, artinya dia merasakan lezat, nikmat, tentram, tenang. Kalau dia ridha Islam sebagai agamanya, dia ridha Allah sebagai Rabbnya, dia ridha Nabi Muhammad SAW sebagai uswahnya, panutannya, teladannya. Berarti siapa yang gelisah, siapa yang sengsara, siapa yang susah, orang yang hatinya tidak terima, bahkan tidak menerima satu hukum saja, akan gelisah selamanya. Misalnya dia berkata, kenapa kok Islam mengajarkan begini? Coba kalau enggak. Dia gak ridho. Pasti dia akan merasakan tersiksa dalam hidupnya.
Seakan-akan dia dibelenggu dan diseret ke arah yang dia tidak suka. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seperti digiring kepada kematian dalam keadaan mereka melihat dengan matanya. Saya dibawa kepada kehancuran, kematian. Mau digiring kemana saya? Seperti keadaan munafiqin yang berpura-pura muslimin. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk berjihad fi sabilillah, maka mereka gelisah, ketakutan, bingung mau kemana. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seakan-akan dia digiring kepada kematian dalam keadaan mereka sadar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan mereka yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, ridha dengan syariat Islam sebagai agamanya, ridha dengan sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Nabi-Nya, maka dia akan merasakan nikmatnya iman, tentramnya iman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ketika diturunkan Adam dan Hawa ke dunia, qala ihbita minha jami'a, turunlah engkau berdua ke dunia, ba'dukum li ba'din adu, nanti turunan kalian berdua akan menjadi musuh sebagian terhadap sebagian yang lain, akan bertikai. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan bisa jadi nanti akan datang petunjukku, hidayahku, kata Allah. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti bimbinganku itu, fala yadhillu wala yashqa. Yadhil, sesat. Apa yashqa? Sengsara. Tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Allah yang menjamin, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Orang yang dalam keadaan mengikuti hidayah tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ada yang berkata, saya buktinya Muslim tapi saya sengsara, miskin, makan sehari nggak bisa makan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, berarti engkau tidak terima. Kalau engkau terima, lihatlah Rasulullah SAW, lihatlah Abu Bakar Siddiq yang ketika siang hari keluar karena lapar, bertemu dengan sahabat yang lain, ma akhrajaka, apa yang mengeluarkan kamu? Al-ju', rasa lapar. Sama, aku pun keluar karena lapar, mencari sesuatu. Tapi mereka hatinya tetap tenang, tentram, tidak mengeluh, tidak kemudian berkata saya paling sengsara di dunia. Enggak. Sampai kemudian mendatangi sahabat yang lain yang makanannya punya tapi sedikit, Rasulullah SAW doakan dengan barakah. Mereka makan bersama dan Allah turunkan barakah padanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini kelanjutannya berbunyi waman a'rada an dzikri. Tadi siapa yang mengikuti hidayah, la yadhil wa la yashqa, tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Dan catatannya tadi, sengsara itu tidak identik dengan kemiskinan. Ada orang kaya sengsara, ada. Makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh, begini enggak boleh, sengsara dia. Hidup tidak, mati tidak. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi barakallahu fikum, kata Allah sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau berpaling dari zikrullah, maka kehidupannya Allah berikan kehidupan yang sengsara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Obat berikutnya untuk ketentraman adalah pasrahkan urusan kita kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah.
Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang mau bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi dia. Siapa yang bergantungnya pada Allah, Allah akan berikan kecukupan padanya. Dia akan tenang, tenteram kalau hatinya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza hazabahu al-amru fazi'a ila shalah. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW kalau mendapatkan satu problem, kesusahan, fazi'ahu ila shalah, beliau segera salat, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Fazi'ahu ila madza? Ila shalah. Kembalinya kepada Allah, segera mendirikan salat, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berikan jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah Ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala an yu'idana minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa min ghalabati ad-daini wa qahr ar-rijal. Wa nasallahu ta'ala an yaj'alana minas sabirin al-mutawakkilin wasyakirin. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.